Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rudi Sugiarto. Kita akan belajar keragaman sebagai sunnatullah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah. Yang kedua, meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Apa sih arti keragaman itu? Pernahkah kalian bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama, beda bahasa, beda warna kulit, beda kebiasaan atau beda adat? Pernah ya? Nah, maka dari itu, ayo menyanyi penduduk Indonesia, ciptaan Bang Haji Rhoma Irama. Juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Itu Indonesia ya. Sambil belajar sambil bernyanyi. Joyful learning. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 260 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. 260 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Lagu ciptaan Bang Haji Rhoma Irama berjudul Penduduk Indonesia. Kalian bisa menyanyikan lagi di rumah atau bersama teman-teman nanti. Bahasa daerah kita itu ada 700 bahasa ya, lebih, dan suku bangsa kita lebih dari 1.300.
kuliner Nusantara kita ini sebagian kecilnya ya, nasi tumpeng, sambelan, sate, dan lain sebagainya. Kesenian tradisional, ada kendang, ada sasan dorote, dan masih banyak yang lainnya. Berbagai macam-macam pakaian adat juga, ya. Ada Maluku, Jawa, berbeda-beda. Ada Papua Barat juga. Yang biasanya kita kalau Agustusan ada karnaval ya. Iya, acara adat. Nah, sekarang keragaman agama. Yang pertama agama Islam ini. Dengan masjidnya, dengan Al-Qur'annya, dengan hari rayanya. Sama Kristen Protestan. Ada gereja, ada kitab sucinya, hari Natalnya, Paskah, Pentakosta, Kristen Katolik juga sama, gereja, Alkitab, Natal, kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya apa? Buddha. Kita biasa rekreasi itu ke Jogja, lihat Candi Borobudur ya. Nah, tempat ibadahnya namanya Vihara. Kitab sucinya Tripitaka, Hari Raya Waisak, Magha, Asada. Selanjutnya Hindu. Tempat ibadahnya Pura. Nah, kitab sucinya Weda, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan. Nah, kita tahu Kelenteng ya. Kelenteng ini tempat ibadahnya agama Konghucu, kitab sucinya Sisu dan Wuching. Kita biasanya juga libur pas hari raya Imlek, ya kan? Cap Gomeh, Kiming. Nah, kita masuki pengertian keragaman. Apa sih keragaman itu? Ya, dari tujuan pembelajaran kita, keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, di rumah maupun di sekolah, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kita juga berbeda selera makan, kesukaan makanan, kesukaan minuman, juga sudah beda ya kan? Keragaman sebagai sunatullah. Keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ingat, sunatullah sama dengan ketetapan Allah dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman yang harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. Beda kesukaan, beda suka makanan, beda makanan kesukaan, jadi berkelahi. Nggak boleh ya, berselisih, nggak boleh. Mengapa kita harus meyakini tentang keragaman? Nah, di Al-Quran sudah tercatat oleh firman-Nya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sungguhnya Allah menciptakan
laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, itu nyanyian kita bab 1 dulu ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, Allah telah berfirman seperti itu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka kita tutup dengan kesimpulan perbedaan adalah sunatullah, ketetapan Allah, keragaman membuat hidup kita lebih indah ya. Allah mencintai orang-orang yang saling menghormati, saling menghargai dengan berbagai perbedaan. Baik, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku menyanjungmu dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Begitu yang dapat kami sampaikan tentang keragaman sebagai sunatullah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.